Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiria Valentina, saya dari kelas 6 APGSD, NIM saya 1886206053. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama, saya akan membahas bab 1, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dan membentuk konsep berpikir. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017, pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa, yaitu memenuhi nilai KKM adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Melihat kondisi lapangan seperti yang dikemukakan di atas, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menggunakan atau melakukan suatu metode atau model dalam proses belajar, yaitu model information search. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. B. Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti mengemukakan beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. 3. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. 5. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar untuk kompetensi yang harus dicapainya. C. Pembatasan masalah. Yang pertama, ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. D. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri
SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teoritis dan yang kedua ada praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Sedangkan manfaat praktisnya yang pertama ada bagi siswa, yang kedua ada bagi guru, dan yang ketiga ada bagi sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Bagi guru yaitu untuk mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Bagi sekolah yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori. Landasan teori di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama teori belajar, yang kedua teori hasil belajar, yang ketiga teori pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat ada teori metode pembelajaran information search. Yang pertama ada teori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Yang kedua ada teori hasil belajar. Teori hasil belajar menurut Sujana 2009 adalah hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang ketiga ada teori pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bahasa Indonesia. Yang keempat ada teori metode pembelajaran information search, yaitu menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Poin B yaitu penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang pertama yaitu ada penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2 dari penelitian Ipung Purnamasari, dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan adalah metode information search. Yang kedua, penelitian Munasikah Iayan Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Siorejo Tegarejo Magelang. Dengan kesimpulan, yang pertama ada keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Tegarejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, yang poin C ada kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya yaitu berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa juga rendah. D. Ada hipotesis tindakan.
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3 ada penelitian, metode penelitian. Poin A yang pertama adalah pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis NMMC Tegrat dengan pelaksanaan kegiatannya yaitu membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali. B. Ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru. Peneliti berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer. Observer 1 guru kelas 3, observer 2 guru kelas 4, lainnya yaitu membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru di lapangan. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. D. Instrumen penelitian. Sebelum digunakan instrumen, akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yang digunakan adalah poin biserial. Dengan rumus YPB sama dengan MP dikurang MT dibagi ST dikali akar dari P dibagi Q. Keterangan di mana MPBC yaitu koefisien korelasi poin biserial, MP yaitu skor rata-rata untuk butir soal yang dijawab benar, MT yaitu skor rata-rata dari skor total, ST yaitu standar deviasi dari skor total, P yaitu proporsi siswa yang menjawab benar pada butir yang diuji validitasnya, Q yaitu proporsi siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen, menurut Purwanto menggunakan rumus Khader and Richardson, yaitu yang mempunyai pola rumusan RII sama dengan N dibagi N-1 kurung buka S kuadrat dikurang sigma PQ dibagi S kuadrat kurung tutup. Keterangan RII yaitu reliabilitas tes secara keseluruhan, N yaitu jumlah butir soal yang valid, P yaitu proporsi siswa yang menjawab dengan benar, Q yaitu proporsi siswa yang menjawab dengan salah, sigma PQ yaitu jumlah hasil perkalian antara P dan Q, dan S yaitu standar deviasi dari kelas. Indikator indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yaitu hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari sama dengan KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil 100%. Proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi 4, yaitu menggunakan tes atau pilihan ganda. Yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat ada catatan lapangan. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Haberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif, penyimpulan dari hasil yang disajikan. I. Desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Yang terakhir yaitu H. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data.
Penulis menggunakan triangulasi. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.